Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik dan subtes soal cerita. Jadi di video kali ini saya akan bahas beberapa soal terkait dengan skala, perbandingan senilai, perbandingan berbanding nilai, dan juga perbandingan bertingkat. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023, dan sedang belajar materi SKD, kayak gitu, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, saya akan terlebih dahulu memberikan gambaran ke teman-teman terkait dengan beberapa topik yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah skala. Jadi kalau untuk skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Bisa dilihat di sini skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian kalau ditanyakan jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi skala. Sedangkan jika ditanyakan jarak pada peta, maka skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini diartikan sebagai sebuah perbandingan di mana jika salah satu nilai variabelnya diperbesar, maka nilai variabel lain juga semakin besar. Rumusnya adalah A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Sedangkan untuk perbandingan terbalik, ini merupakan sebuah perbandingan yang jika salah satu nilai variabelnya diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi kecil. Untuk rumusnya A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Sedangkan yang terakhir adalah perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat ini melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya ada perbandingan A banding B banding C, di mana A berbanding B itu adalah 3 banding 4, kemudian B banding C itu 5 banding 6. Maka perbandingan A, B, dan C ini kita dapat ketahui dengan mengalikan 3 kali 5 untuk A ini jadi menjadi 15, kemudian untuk B-nya 4 kali 5 nanti menjadi 20, dan untuk C-nya 4 kali 6 yaitu 24. Oke, langsung aja kita bahas soal untuk tipe skala dan perbandingan. Untuk soal pertama, jarak kota A ke kota B adalah 240 km. Jadi ini tuh jarak sebenarnya sama dengan 240 km. Kemudian jarak pada peta itu adalah 24 cm. Nah, maka skalanya, oke, jadi tadi seperti di rumus tadi bahwa skala ini adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, kemudian kita masukkan aja ke rumus, skala sama dengan jarak pada petanya adalah 24 per jarak sebenarnya 240. Ini karena ini berbeda untuk satuannya, ini kan kilometer, sedangkan ini sentimeter. Dan kalau skala itu biasanya untuk satuannya adalah bentuk sentimeter, maka kita ubah dulu jarak sebenarnya ini 240 km ke sentimeter. Nah, kita tahu bahwa rumusnya kayak gini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Kayak gini. Maka kalau dia dari km ke cm, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita kalikan dengan 100.000 karena ada 5 step di sini. Jadi ini kali 100.000. Kemudian dari sini kita bisa coret 24 bagi 24 itu 1. Jadi tersisa 1 per 1 juta. Jadi untuk skalanya adalah 1 banding 1 juta. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ukuran sebuah kota pada peta adalah panjang 15 cm dan lebar 8 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1 berbanding 400, maka luas sebenarnya dari kota tersebut adalah berapa meter persegi?
Nah, untuk soal ini, teman-teman perlu melihat bahwa skalanya di sini adalah 1:400, di mana untuk 1 cm itu mewakili 400, kayak gitu. Jadi, kalau di sini panjangnya 15, maka itu, panjang sebenarnya kita bisa kalikan 15 dengan 400. Kemudian untuk lebarnya, ini juga sama, 8 dikalikan 400. Kemudian di sini kita lihat luas sebenarnya. Maka rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 15 kali 400, yaitu 6.000. Kemudian luasnya 8 kali 400, yaitu 3.200. Ini 3.200. Maka 6 kali 32, kita lihat, itu 192. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini. Nah, karena di sini ditanyakannya itu atau dalam bentuk meter persegi, sedangkan ini masih dalam bentuk sentimeter persegi, maka kita ubah ke dalam bentuk meter persegi. Jadi meter, desimeter, sentimeter. Maka ini tuh ada 2 step, tapi karena ini dipangkat, ini itu bentuknya persegi, maka ini jadi double. Jadi itu jadi 4 kayak gitu. Jadi ini tuh kita bisa hilangkan 4 nolnya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi hasilnya 1920 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Sebuah bus menempuh jarak 20 km dengan menghabiskan bensin 4 liter. Maka berapakah banyak bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 30 km? Oke, dari sini kita ketahui bahwa untuk menempuh jarak 20 km, maka diperlukan bensin sebanyak 4 liter. Sedangkan untuk 30 km, kita butuh berapa bensin nih? Nah, jadi kalau kita lihat konteks kalimatnya, ini merupakan sebuah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Di mana rumus untuk perbandingan senilai adalah A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Ini rumusnya. Maka dari sini A1-nya adalah 20, B2-nya adalah X yang kita cari, kemudian A2-nya adalah 30, dan B1-nya adalah 4. Maka X sama dengan 30 dikalikan 4 dibagi 20. Ini kita coret, ini kita coret, kemudian 3 kali, ini 4-nya kita coret, jadi tersisa 6. Jadi untuk menempuh jarak 30 km diperlukan bensin sebanyak 6 liter. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Denny bisa membaca 4 halaman koran tiap X menit, maka dalam 8 menit Denny mampu membaca berapa halaman? Oke, jadi 4 halaman itu bisa diselesaikan dalam waktu X menit. Sedangkan dalam 8 menit itu berapa halaman yang bisa diselesaikan? Kita misalkan yang ditanya ini Y. Maka kalau kita lihat konteks kalimatnya, ini juga merupakan sebuah perbandingan senilai. Jadi rumusnya A1 kalikan B2 sama dengan A2 dikalikan B1. A1-nya adalah 4, B2-nya adalah 8, sama dengan A2-nya itu Y yang ditanya, dan B1-nya adalah X.
maka ini 32, ini XY. Karena yang ditanya adalah Y, maka ya di sini adalah 32 per X. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pak Joko memberikan pakan kepada 12 ekor ayamnya dan mampu dihabiskan dalam waktu 4 jam. Jika Pak Joko menambah jumlah ayamnya menjadi 16 ekor, maka pakan tersebut dapat habis dalam waktu. Jadi 12 ekor akan menghabiskan pakan dalam waktu 4 jam. Sedangkan kalau 16 itu akan butuh berapa lama gitu untuk menghabiskan pakannya. Jadi kalau kita lihat konteks kalimatnya, ini merupakan perbandingan berbanding nilai. Perbandingan berbanding nilai. Di mana untuk perbandingan berbanding nilai, rumusnya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1-nya itu 12, B1-nya 4, kemudian A2-nya 16, B2-nya kita cari. Maka X di sini 12 kali 4 itu 48 per 16. Maka hasilnya adalah 3. Jadi untuk 16 ekor ayam, dia mampu menghabiskan pakannya dalam waktu 3 jam. Jadi pasti lebih sedikit dibandingkan dengan ayam yang 12 ekor tadi, yang bisa menghabiskan makanannya dalam waktu 4 jam. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan selama 8 hari oleh 18 orang pekerja. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari? Jadi 8 hari itu dapat eh, dapat 18 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 8 hari. Kemudian kalau 2 hari itu berapa orang? Nah, kalau kita lihat konteks kalimatnya, ini tuh merupakan perbandingan berbanding nilai juga. Perbandingan berbanding nilai. Karena kalau kita lihat di sini, untuk soal ini, kita tahu bahwa nilai variabel 1 akan bertolak belakang jadi dengan variabel 2. Jadi kalau yang satu besar, yang satu justru akan mengecil kayak gitu. Perbandingan berbanding nilai. Nah, untuk rumusnya tuh A1 dikalikan dengan B1 sama dengan A2 dikalikan dengan B2. A1-nya itu 8, B1-nya adalah 18, kemudian A2-nya 2, B2-nya yang kita cari. Maka X di sini adalah 18 dikali 8 dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4, maka sisanya 18 kali 4, yaitu 72. Jadi, untuk pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari itu membutuhkan 72 orang pekerja. Oke, next ke soal berikutnya. Mobil A berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 240 km per jam selama 5 jam. Oke, jadi ini 240 km itu dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Sedangkan mobil B itu berangkat dari kota A ke kota B selama 4 jam. 4 jam, maka berapakah kecepatan mobil B? Ditanyakan ini. Maka kalau kita lihat kalimatnya, ini merupakan sebuah perbandingan berbanding nilai juga. Karena semakin kecepatannya semakin tinggi, maka justru waktu yang diperlukan itu akan semakin pendek. Perbandingan berbanding nilai. Maka rumusnya untuk mencari perbandingan berbanding nilai itu A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. A1-nya adalah 240, B1-nya itu 5.
kemudian A2-nya yang kita tanya, dan A2-nya yang ditanya, B2-nya adalah 4. Maka X di sini 240 dikali 5 dibagi dengan 4. Nah, ini kita bisa coret. 24 bagi 4 itu ketemu 6. Maka 60 dikali 5 itu hasilnya 300 km per jam. Jadi jawabannya yang E. Oke, next ke soal berikutnya. Dalam waktu 15 hari, pekerjaan renovasi rumah milik Pak Andi mampu diselesaikan oleh 20 orang pekerja. Oke, jadi di sini 15 hari itu pekerjaannya diselesaikan oleh 20 orang. Kemudian setelah bekerja selama 5 hari. Jadi 15 hari ini kita kurangi 5 hari, jadi 10 hari. Kayak gini. Atau untuk lebih jelasnya kayak gini, saya coba gambarkan. Ini 15, kita kurangi 5. Kurangi 5. Jadi 10. 10 hari oleh 20 orang pekerja. Para pekerja memberhentikan aktivitas renovasi karena hujan deras selama 2 hari. Oke, jadi tadinya 10 hari, kita kurangi 2. Kurangi 2 itu menjadi 8 hari. Nah, jika Pak Andi ingin rumah selesai direnovasi tepat waktu, maka berapakah tambahan pekerja yang harus dipekerjakan oleh Pak Andi? Jadi ini yang kita tanya. Kemudian dari sini perbandingannya, ini tuh merupakan sebuah perbandingan berbanding nilai. Karena kalau semakin banyak hari yang dibutuhkan, maka akan sedikit pekerjanya, kayak gitu. Jadi ini perbandingan berbanding nilai. Untuk perbandingan berbanding nilai ini, rumusnya A1 dikalikan dengan B1 sama dengan A2 dikalikan dengan B2. A1-nya yang ini ya, karena tadi udah dikurangi 5 hari, jadi 10 dikalikan dengan 20, A2-nya 8 dikali B2-nya X. Maka di sini X-nya 10 kali 20 bagi 8. Kita lihat 200 bagi 8, itu 25. Nah, ini adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan waktu dalam waktu 8 hari. Nah, kemudian ditanyakan di sini itu berapakah tambahan pekerja. Jadi kalau ditanya tambahan pekerja, TP, itu merupakan hasil dari pengurangan X ini, X dikurangi waktu 15 hari ini. 15 hari. Sorry, bukan hari, tapi orang ya. Jadi ini tuh kita kurangi 20 orang ini. X kurangi 20. X-nya adalah 25 dikurangi 20. Jadi ketemu 5. Tambahan pekerjanya dari 20 orang tadi pengen jadi 25 itu harus 5 orang. Jadi jawabannya yang B. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan uang Bono dan Chandra adalah 3 berbanding 4. Sedangkan perbandingan uang Chandra dan Denny adalah 2 berbanding 3. Jika jumlah uang ketiganya adalah 52.000, maka jumlah uang Denny adalah, ini merupakan perbandingan bertingkat, kayak gitu ya. Perbandingan bertingkat. Jadi kalau untuk perbandingan bertingkat, kita lihat di sini Bono banding Chandra itu sama dengan 3 banding 4. Kemudian Chandra dan Denny, jadi Chandranya itu di urutan kedua, banding Denny itu 2 banding 3 di sini. Maka untuk
perbandingan BCD, ini kita bisa peroleh untuk B-nya 3 kali 2, yaitu 6. Untuk C-nya 4 kali 2, yaitu 8. Untuk D-nya 4 kali 3, yaitu 12. Jadi untuk jumlah BCD, ini kita jumlahkan aja 6 tambah 8 ditambah 12, yaitu 26. Kemudian di sini jumlah uang Deni yang ditanyakan. Jadi kalau untuk uang Deni, jumlah uang Deni tuh diperoleh dari Deni itu kan 12 per jumlah keseluruhannya itu 26 dikalikan ini jumlah uang ketiganya 52.000. Maka dari sini 52 dibagi 26 itu ketemu 2. Maka ini 12 kali 2 tuh 24.000. Jadi jumlah uang Deni ini adalah 24.000. Jadi jawabannya yang E. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Selisih uang Andi dan Budi adalah 45.000. Oke, jadi selisih Andi dikurangi Budi itu sama dengan 45.000. Sedangkan perbandingan uang Andi dengan Budi ini adalah 5:3. Maka ditanyakan jumlah uang keduanya, A tambah B. Oke, ini yang kita tanya. Dari sini kita tahu bahwa jumlah A ditambah B ini adalah 5 tambah 3, yaitu 8. Sedangkan selisih A dikurangi B itu adalah 5 dikurangi 3, yaitu 2. Karena di sini ditanya jumlah keduanya, jumlah uang keduanya, maka jumlah A tambah B itu dapat kita peroleh dari di sini 8, jumlah perbandingannya itu per 2 dikali 45.000. Duanya ini pengurangan ya, dari pengurangan A kurang B. 8 dikurangi 2 itu adalah 4, 4 dikali 45.000. Yaitu 180.000. Jadi jumlah uang keduanya adalah 180.000. Jawabannya yang E. Oke, mungkin demikian untuk video terkait dengan pembahasan soal tipe perbandingan dan juga skala yang bisa teman-teman cermati dan pahami kayak gitu. Karena biasanya untuk tipe soal perbandingan dan juga skala ini juga sering ada gitu, sering keluar di soal TIU CPNS. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.